Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kekuatan, kesehatan, serta nikmat iman dan Islam dalam hati-hati kita. Tak lupa pula salam dan salawat kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan nasihat tentang hikmah di balik sakit. Dalam kehidupan ini, kita tidak pernah terlepas dari ujian dan cobaan. Bahkan, ujian dan cobaan merupakan sunatullah dalam kehidupan ini. Setiap manusia akan diuji dengan berbagai keadaan, baik dengan perkara yang tidak disukainya, maupun dengan perkara yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami memberikan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dengan sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah tempatmu kembali. Dari ayat tersebut, salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang memiliki keluasan dalam ilmu tafsir Al-Quran, menjelaskan cobaan itu ada dalam beberapa aspek, di antaranya dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam ketakwaan dan kesesatan, kemudian dalam keadaan diberikannya petunjuk dan kemaksiatan, dan yang terpenting adalah dalam perkara halal dan haram. Namun di balik banyaknya cobaan tersebut, termasuk cobaan sakit, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, sakit merupakan kebaikan bagi seorang mukmin apabila ia bersabar. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, sungguh menakjubkan perkara bagi seorang mukmin. Sesungguhnya segala amal perbuatan yang ia lakukan merupakan kebaikan, dan ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, lalu dia bersyukur, maka ia mendapatkan kebaikan. Jika ia mendapatkan kesusahan, lalu ia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan. Hikmah yang kedua adalah sakit dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam hidup ini banyak hal yang tidak kita sadari. Baik dosa itu datangnya dari hati, dari penglihatan, pendengaran, lisan, maupun anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, sakit merupakan tempat di mana dosa-dosa kita dapat diampuni, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim rasa sakit yang sebenar-benarnya, kesusahan, kesedihan, dan kepayahan, melainkan dengannya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, sakit dapat menjadi pelindung dari siksaan api neraka. Bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita beraktivitas mulai dari pagi hingga petang, kita melakukan banyak aktivitas, kita tidak pernah tahu kegiatan mana yang pada akhirnya termasuk sebuah dosa. Oleh karena itu, di sini tempatnya kita dapat memohon ampun. Salah satunya adalah kita meminta untuk dijauhkan dari siksaan api neraka. Di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki penyakit demam itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa anak Adam dengan penyakit demam itu." Hadis riwayat Muslim. Terkadang kita ketika sakit terlalu banyak mengeluh, bergerutu, bahkan berprasangka buruk akan takdir Allah. Padahal kita tidak pernah menyadari
apa sebenarnya yang kita lakukan sehingga penyakit itu datang. Kemudian yang keempat, sakit dapat menjadi pengingat bagi seorang hamba apabila ia lalai. Oleh karena itu, disinilah tempatnya kita dapat menyadari segala kekurangan, segala perbuatan yang tidak baik. Pada saat kondisi kita masih sehat, berjalan dengan tegak, berbicara dengan lantang, terkadang kita melupakan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Namun ketika kita terbaring lemah dalam kondisi yang payah, dalam kondisi yang tidak berdaya, dalam keadaan fisik yang tidak lagi sehat, disinilah tempatnya kita menyadari banyaknya kekurangan yang kita miliki. Oleh karena itu, momen sakit ini semoga dapat kita jadikan sebagai waktu-waktu istimewa agar kita dapat kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ia mencintai suatu kaum, maka ia akan memberikan cobaan. Alhamdulillah, demikianlah nasihat yang singkat ini. Saya memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kekurangan yang saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.